Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini untuk kita menerima firman Tuhan dalam renungan pagi mana surgawi. Mari kita akan membuka Alkitab kita, yang itu kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Kita akan baca terlebih dahulu. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, kita lompat kepada ayat yang ke-8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, Musa adalah orang pertama yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang pada 40 tahun yang lalu mereka berada di perhambaan di Mesir, dan Tuhan memilih Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel dengan banyak-banyak peristiwa yang mereka alami. Setelah 40 tahun, hampir saja mereka sampai di tepi sungai Yordan untuk menyeberang sungai Yordan. Tetapi Musa, setelah sampai di daratan Moab, Musa mati. Musa meninggalkan mereka dalam keadaan belum sampai di tanah Kanaan. Saudara, dalam hal ini, ya, Musa tidak diperkenankan untuk menyeberang sungai Yordan. Allah memerintahkan Musa, menyuruh Musa untuk pergi ke sebuah bukit, ya, yaitu yang bernama Puncak Pisgah, dan di sanalah Tuhan hanya memperlihatkan bagaimana keadaan tanah perjanjian yang akan diduduki oleh bangsanya. Dan setelah puas Musa melihat, dan akhirnya Musa mati. Saudara, Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini sangat mengejutkan bangsa Israel.
yang sangat menaruh harap dalam kepemimpinan Musa, dan memang sudah 40 tahun mereka dipimpin oleh Musa yang dengan penuh kelemah lembutan. Saudara sekalian, peristiwa ini membuat hati mereka begitu pilu, sedih, dan mereka sangat menyesali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka kecewa. Mengapa Tuhan menghendaki hal seperti ini? Setelah 40 tahun mereka berada dalam kepemimpinan Musa, dan tinggal beberapa langkah lagi mereka dapat menyeberang sungai Yordan. Tetapi Musa harus meninggalkan mereka, bangsa Israel, yang mana di saat-saat mereka harus menyeberang sungai Yordan yang tidak tahu, tidak pernah mereka menyeberangi, dan juga mereka harus berhadapan dengan penduduk raksasa di tanah itu, di negeri itu. Saudara sekalian yang saya kasihi, bagaimana pilunya hati mereka masih terbayang dalam ingatan mereka, sekalipun 40 tahun yang lalu. Mungkin ketika itu mereka masih kanak-kanak, masih remaja, karena yang ada yang tersisa saat itu setelah 40 tahun adalah mereka-mereka yang di bawah usia 20 tahun. Yang 20 tahun hanya Yosua dan Kaleb, karena mereka setia kepada Tuhan, dan yang lainnya seangkatan dengan Yosua mereka sudah mati di padang gurun. Bagaimana mereka ingat dengan peristiwa-peristiwa selama 40 tahun dalam kepemimpinan Musa. Pertama, ketika masih ada di Mesir, bagaimana tangan Tuhan teracung kepada Firaun dengan 10 tulah yang membuat Firaun harus menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Tetapi rupa-rupanya Firaun masih tidak rela, dan Firaun mengejar, dan di sana terjadi kepanikan. Tetapi dengan tongkat yang penuh kuasa, di mana mereka ada di depan laut Tiberau yang luas, saudaraku sekalian, dengan tongkat yang penuh kuasa, Musa mengulurkan tongkatnya di atas laut Tiberau, dan laut Tiberau dengan segera terbelah menjadi benteng yang kukuh, di mana bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering, dan mereka sampai di seberang laut Tiberau. Sementara Firaun mengejar terus, tetapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Firaun ditenggelamkan, dikubur hidup-hidup di tengah-tengah laut Tiberau. Bagaimana mereka juga melihat ketika mereka haus ingin minum, mereka mendapatkan air yang pahit, di mara air yang pahit. Tetapi Musa segera melempar sepotong kayu, dan air itu menjadi manis rasanya. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan, setelah itu mereka melihat bagaimana Tuhan menurunkan hujan roti di tengah-tengah padang gurun. Mereka harus berjalan di padang pasir, melewati padang pasir yang gersang, yang sulit untuk ditanami, yang panas teriknya luar biasa. Tetapi mereka tidak kelaparan, karena Tuhan menurunkan hujan roti kepada mereka. Dan mereka mengirimkan burung puyuh, sehingga mereka dapat memakan daging dengan kenyang. Saudara, ketika mereka memerlukan air, dengan tongkatnya yang penuh kuasa, tongkat Musa, dipukulkannya kepada sebuah batu, dan batu itu mengeluarkan air dengan begitu derasnya. Saudara sekalian, bagaimana mereka melihat bahwa Allah membuktikan Allah itu memang memilih Musa, bahwa Musa memimpin bangsa Israel bukan karena kehendaknya, tetapi karena kehendak Tuhan. Ketika mereka melihat pertengkaran antara Miriam, Harun, dan Musa, Miriam dan Harun mengolok Musa, merendahkan Musa,
dan menganggap merekalah yang layak untuk menjadi pemimpin. Tapi di sana tangan Tuhan bekerja dan mendatangkan penyakit kusta kepada Miriam. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan juga dalam kepemimpinan Musa, bangsa Israel melihat bahwa mereka dapat berjalan di dalam tiang api. Ketika mereka berada pada malam hari, mereka tidak kedinginan. Siang hari mereka tidak kepanasan. Kata mereka dinaungi dengan tiang awan. Saudara sekalian, bagaimana berkat, kutuk menjadi berkat ketika Raja Moab menyewa Bileam bin Beor untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi kutuk itu dirubah menjadi berkat. Saudara, bagaimana dengan perkasa Musa dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang menolak kehadiran bangsa Israel. Bangsa-bangsa sekitarnya yang ingin berusaha untuk memusnahkan bangsa Israel. Tetapi dengan keperkasaan Musa, semuanya dapat dikalahkan. Saudara sekalian, tetapi apa kenyataannya sekarang? Setelah 40 tahun berjalan, di mana sebentar lagi mereka harus menyeberang sungai Yordan. Mereka harus kehilangan Musa, kehilangan pemimpin, kehilangan harapan, saudara, kehilangan pegangan, saudara sekalian. Mereka menangis 30 hari, 30 malam. Mereka menangisi kematian Musa. Dan mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Saudaraku, Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha pengatur yang dengan tepat. Sudah sebelum bangsa Israel menjadi bangsa yang berkuasa, Allah ingin menyadarkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Allah tidak menghendaki bangsa Israel mengandalkan manusia, yaitu Musa. Tapi Allah mau supaya bangsa Israel mengandalkan Allah yang telah menghentar mereka selama 40 tahun. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, ya, lantas Allah segera mengangkat Yosua untuk menjadi pemimpin. Dan bagaimana ketika Allah menyuruh bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan, tidak sama seperti Allah yang perintahkan kepada Musa untuk menaruh tongkat Musa. Allah tidak menyuruh tongkat Yosua untuk diletakkan di atas sungai Yordan. Tetapi apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, yaitu Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel, yaitu orang-orang Lewi, mengangkat tabut perjanjian dan berjalan meletakkan kakinya, mencelupkan kakinya di atas sungai Yordan. Dan apa yang terjadi, saudara? Sungai Yordan itu terbelah dua. Ketika para orang Lewi mengangkat tabut perjanjian, mereka dapat berjalan di tanah yang kering, saudaraku sekalian. Dan semua orang, yang 2000 orang lebih, terdiri dari orang tua dan anak-anak, dapat sampai di seberang sungai Yordan. Saudara sekalian, mengapa Allah tidak menyuruh Yosua seperti Allah menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, tetapi justru mengangkat tabut Tuhan? Saudaraku sekalian, apa arti dari tabut Tuhan? Tabut Tuhan adalah menggambarkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, dari cerita ini, dari pengalaman ini, mungkin sekarang pun kita mengalami hal yang hampir serupa. Dalam keadaan situasi yang ada ya, di tengah-tengah dunia, keadaan sekarang ini begitu menakutkan, begitu menyeramkan, ya, membuat kita kehilangan, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan, kehilangan harapan, dan mereka tidak tahu ke depannya bagaimana. Sama seperti bangsa Israel tidak pernah melihat, bahkan berjalan untuk menyeberang sungai Yordan. Mereka tidak tahu, sama juga dengan kita. Kita tidak tahu ke depan bagaimana. Apakah ke depan nanti kita akan mengalami hal yang lebih baik atau lebih buruk lagi, saudara sekalian. Tapi saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, sebagaimana umat Israel begitu taat
kepada apa yang diperintahkan Tuhan lewat Yosua. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menolak, mereka langsung melaksanakan, yaitu mengangkat tabut Tuhan. Apa tabut Tuhan? Adalah hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita mau tetap melangkah dalam hadirat Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebelum orang lain mengangkat tabut Tuhan, saudaraku, Yosua menyuruh supaya mereka mengkuduskan seluruh kehidupan. Saudaraku, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang 17 yang berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana kita dapat mempertahankan kekudusan? Tidak ada lain dengan kita hidup dalam kebenaran, yaitu dalam firman-Nya. Kita sudah dikuduskan, kita sudah bersih, tetapi kita tetap harus berjalan dalam kekudusan itu. Saudara sekalian, biarlah kita walaupun kita tidak pernah ke gereja, tapi kita tetap mencari hadirat Tuhan. Dan kita tetap melangkah dengan pasti. Melangkahlah dalam hadirat Tuhan. Biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, undanglah selalu supaya hadirat Tuhan selalu memenuhi kita. Maka yakinlah kita, apapun keadaan ke depannya tidak kita ketahui, menjadi misteri. Tetapi kalau kita mau langkah bersama dengan hadirat Tuhan, Tuhan yang akan mengambil alih dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah renungan pada pagi hari ini membawa kita semakin kita mantap untuk terus melangkah ya, di dalam iman kepada Tuhan, melangkah dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami mau percaya terus kepada firman Tuhan. Kami mau melangkah seturut apa yang Tuhan mau. Kami mau melangkah dalam hadirat Tuhan. Kami mau hidup dalam kekudusan agar kami layak untuk menerima hadirat Tuhan. Agar kami dapat menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan dari hari ke hari. Sekalipun masa depan penuh dengan misteri, tetapi kami percaya Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Dan Tuhan membawa kami untuk kami mendapatkan hari-hari seperti yang Tuhan rencanakan. Seperti bangsa Israel boleh sampai di tanah Kanaan, menginjak tanah perjanjian. Demikian juga dengan kami semua ya Tuhan. Kami akan mencapai seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.